Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang mengambil tema peran perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 dengan judul Memacu Inovasi Masyarakat 5.0 lewat teknologi canggih sebagai katalis menuju era industri 4.0. Sebelum itu, perkenalkan saya Andreas Wirawan Jaya, lalu ada teman saya Muhammad Rizal Kurniansyah, lalu ada Manfredi Parditya, Husana Holin Manurung, lalu yang terakhir ada Naufik Neldi. Boleh di next? Latar belakang. Dalam era globalisasi dan revolusi industri saat ini, teknologi canggih telah menjadi kekuatan utama yang membentuk transformasi sosial dan ekonomi. Konsep masyarakat 4.0 yang menciptakan harmoni antara teknologi dan kehidupan manusia menjadi pandangan utama untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Saat yang sama, era industri 4.0 menjanjikan perubahan mendasar dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan memproduksi komunikasi. Konsep yang ini menciptakan kesempatan besar untuk memacu inovasi masyarakat menuju tingkat yang lebih tinggi. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan IoT atau Internet of Things, Big Data, dan teknologi canggih lainnya kini menjadi punggung dari hampir semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi itu yang begitu cepat ini membuka peluang sekaligus tantangan yang baru bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan integrasi teknologi kemudian masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita seiring dengan kemajuan ini, termasuk masalah etika, keamanan data, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak positif dan negatifnya menjadi esensial dalam merancang langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemasyarakat. Penting untuk mencatat bahwa perubahan signifikan ini tidak hanya mempengaruhi sektor industri, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami potensi teknologi canggih sebagai katalis, kita dapat menciptakan lingkungan di mana inovasi masyarakat dapat berkembang. Hal ini melibatkan kolaborasi antar pemerintah, sektor, dan masyarakat umum dan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan solusi inovatif. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Namun di sisi lain, perubahan yang terlalu cepat dan menimbulkan disrupt dan tidak kepastian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah bijak dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat. Boleh di next? Di sini kami menemukan 4 rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana teknologi canggih dapat diintegrasikan secara efektif dalam masyarakat 5.0 untuk mendorong inovasi berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi terhadap tantangan etika yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi canggih dalam memacu inovasi masyarakat. Boleh di next? Rumusan masalah yang ketiga adalah apa langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dalam konteks masyarakat 5.0. Yang keempat, bagaimana kesenjangan digital yang dapat diatasi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi canggih menuju industri 4.0. Boleh di next? Dari sini kita melakukan dari penelitian ini, tujuan ini adalah untuk menganalisis, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran teknologi dalam mendorong inovasi guna mewujudkan konsep masyarakat 5.0 menghadapi tantangan era di industri 4.0. Kajian mendalam akan dilakukan terhadap dampak positif dan negatif dari adopsi teknologi mutakhir, bagaimana teknologi dapat menjadi katalis transformasi masyarakat, serta tantangan etika yang muncul dari kemajuan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan langkah-langkah strategis bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam menciptakan ekosistem kondusif untuk inovasi, termasuk cara mengatasi kesenjangan akses atas teknologi dan merancang kebijakan privasi, keamanan data yang efektif, dan mengimitasi potensi risiko. Boleh di next? Lalu untuk tujuan kedua, seperti yang dijelaskan tadi, kajian mendalam terhadap dampak positif dan negatif dari adopsi teknologi mutakhir dan bagaimana teknologi dapat menjadi katalis transformasi masyarakat serta tantangan etika yang muncul dari kemajuan teknologi. Boleh di next? Tujuan yang ketiga adalah merumuskan langkah-langkah strategis bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovatif, termasuk mengatasi kesenjangan akses dan teknologi tersebut. Boleh di next?
Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya tersebut. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat 3 bab, yaitu yang pertama, peran teknologi canggih dalam masyarakat 5.0, yang kedua, konsep masyarakat 5.0 dan visi keselarasan, yang ketiga yaitu dinamika era industri 4.0. Next. Yang pertama yaitu integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dari peran teknologi canggih dalam masyarakat 5.0 adalah konsep yang sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Konsep ini menggambarkan era baru di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integrasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam era Society 5.0, teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga untuk mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Harayama, pada tahun 2017, di era masyarakat 5.0, teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, hingga Big Data telah menyatu dengan hampir semua lini kehidupan manusia. Kendaraan otonom, robot, rumah tangga, hingga asisten virtual cerdas, contoh nyata integrasi teknologi canggih dalam kesehariannya. Yang kedua yaitu transformasi pendidikan dan keterampilan berbasis teknologi. Menurut Naumann pada tahun 2017, integrasi teknologi dalam pendidikan diperlukan untuk mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan untuk abad ke-21 ini, seperti kolaborasi berpikir kritis dan kreativitas. Pendidikan harus berorientasi pada pembentukan keterampilan, bukan sekadar pengetahuan. Transformasi pendidikan dan keterampilan berbasis teknologi adalah suatu proses yang melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa. Transformasi ini melibatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan evaluasi hasil belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning, kelas maya, hingga micro-detailing disebut Herman pada tahun 2016 sebagai keniscayaan untuk menghadapi transformasi industri 4.0. Teknologi membuka akses pendidikan tanpa batas waktu dan tempat. Bisa di next. Selanjutnya yaitu konsep masyarakat 5.0 dan visi keselarasan. Terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip masyarakat 5.0, yaitu prinsip-prinsip mendasar masyarakat 5.0 yang mencakup kemanusiaan, kebebasan dan kemandirian, keterbukaan dan keterlibatan, serta keberlanjutan membentuk landasan utama konsep keselarasan antara teknologi dan kehidupan manusia. Ahli-ahli menggarisbawahi bahwa fokus utama teknologi dalam masyarakat 5.0 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memberikan kebebasan individu, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan teknologi. Prinsip keterbukaan dan keterlibatan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap implementasi. Sementara prinsip keberlanjutan menegaskan perlunya teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mewujudkan visi masyarakat 5.0. Mewujudkan visi masyarakat 5.0 menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk kompleksitas teknologi, ketidaksetaraan akses, isu etika, dan resistensi masyarakat terhadap perubahan besar. Para ahli menekankan perlunya infrastruktur yang kuat dan keamanan yang handal untuk mendukung integrasi teknologi canggih dalam skala besar. Selain itu, ketidaksetaraan dalam akses teknologi memerlukan upaya khusus untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara merata di semua lapisan masyarakat. Tantangan etika dan privasi bersama dengan resistensi terhadap perubahan gaya hidup dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu diatasi melalui kebijakan bijaksana, strategi komunikasi, dan edukasi. Next. Selanjutnya yaitu dinamika era industri 4.0. Terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu perubahan dalam proses manufaktur dan produksi, yaitu dinamika era industri 4.0 mengubah paradigma proses manufaktur dan produksi dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan manufaktur aditif.
Pabrik pintar yang terhubung secara digital memungkinkan mesin untuk berkomunikasi secara otomatis, meningkatkan efisiensi produk dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, otomatisasi dan pengaruh terhadap tenaga kerja. Otomatisasi adalah penggunaan mesin dan teknologi untuk menggantikan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Otomatisasi telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia dan telah membawa banyak manfaat dan hal efisien dan produktivitas. Namun, otomatisasi juga memiliki banyak dampak yang signifikan pada tenaga kerja manusia. Otomatisasi juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang tersedia untuk tenaga kerja manusia. Next. Selanjutnya ada hasil penelitian dampak dari penerapan teknologi 4.0. Ada terdapat 6 dampak dari penerapan teknologi 4.0. Yang pertama yaitu dampak positif penerapan teknologi 4.0. Yang kedua, integrasi teknologi canggih dalam masyarakat 5.0. Yang ketiga, mengatasi tantangan etika dalam pengembangan teknologi canggih. Yang keempat, langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang kelima, langkah-langkah strategis menciptakan ekosistem inovasi masyarakat 5.0. Yang keenam, mengatasi kesenjangan digital. Next. Yang pertama itu dampak positif penerapan teknologi 5.0. Terdapat 5 dampak positifnya. Yang pertama yaitu peningkatan keselamatan pekerja. Adanya robot kolaboratif dan teknologi augmented reality dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Munculnya robot dan sistem jaringan pekerjaan manual dapat semakin termotivasi. Tentunya tidak hanya menghemat biaya dan waktu, namun juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan robotika dan sistem yang saling terhubung, tugas-tugas manual dapat semakin terotomatisasi, sehingga berkontribusi pada kualitas produk yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu tingkat konektivitas dan akses yang semakin baik. Kombinasi sensor canggih dan metode analisis perusahaan dapat secara terpusat mengambil alih dan mengevaluasi data untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan terdapat tindakan pencegahan. Yang kelima yaitu tersedianya lapangan pekerjaan baru. Pada industri 5.0 dapat menciptakan pekerjaan yang lebih bermutu yang membutuhkan kreativitas dan keterampilan pemecah masalah. Ya, selanjutnya bisa saya lanjutkan, bisa di next. Dampak yang kedua itu adalah integrasi teknologi canggih dalam masyarakat 5.0. Integrasi teknologi canggih dalam masyarakat 5.0 memerlukan penciptaan ekosistem yang mendukung agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Harayama 2017, integrasi teknologi ke dalam masyarakat melibatkan interaksi yang kompleks antara teknologi itu sendiri dengan media sosial, ekonomi, politik. Dari sisi infrastruktur, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk membangun infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah. Menurut Naumann 2017, akses terhadap infrastruktur teknologi yang berkualitas tinggi merupakan fondasi bagi implementasi konsep masyarakat 5.0. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan adopsi dan inovasi teknologi oleh pelaku industri. Selain infrastruktur, aspek pendidikan dan literasi digital juga krusial. Inisiatif seperti pelatihan teknologi dan keterampilan abad ke-21 perlu dirancang untuk memastikan masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Menurut Herman et al. Tahun 2016, transformasi kurikulum dan metode pendidikan diperlukan agar sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan perubahan cepat akibat kemajuan teknologi. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam masyarakat 5.0 membutuhkan pendekatan sistematik yang menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang pertama dalam poin seperti PPT di sini, yaitu pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama.
untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang kuat dan terjangkau. Bisa di next. Nah, yang kedua ini ada inisiatif pendidikan yang memfokuskan pada literasi digital dan pengembangan keterampilan yang relevan. Boleh di next lagi. Yang ketiga itu ada pembentukan pusat inovasi dan laboratorium riset bersama antara sektor swasta, pemerintah, dan perguruan tinggi. Boleh di next. Ya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan inovasi teknologi oleh pelaku industri. Ya, boleh di next. Yang ketiga di sini ada dampaknya mengatasi tantangan etika dalam pengembangan teknologi canggih. Perkembangan teknologi canggih seperti AI atau kecerdasan buatan, biomedis hingga teknologi pengawasan diduga akan semakin memunculkan berbagai dilema etika di masa mendatang. Menurut Smith tahun 2019, tantangan etika muncul ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melampaui pemahaman moral masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah proaktif guna mengatasi risiko etika dari penerapan teknologi canggih. Boleh di next. Nah, yang kedua ini seperti yang poin sebelumnya. Menurut Harayama tahun 2019, regulasi yang efektif dapat melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran etika dan privasi akibat penyalahgunaan teknologi canggih. Misalnya seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga hak cipta digital. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, pemerintah memegang peran penting dalam merumuskan regulasi yang dapat melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran etika akibat penyalahgunaan teknologi canggih. Regulasi perlu dibuat untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dari teman saya. Adapun langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu ada 5. Yang pertama ada kesempatan kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka SDM yang ada di Indonesia juga dapat teralokasikan secara merata juga. Kemudian, jika lapangan pekerjaan tersebut berada pada lokasi yang dapat dikatakan kurang berkembang, maka dapat meningkatkan nilai tambah untuk wilayah tersebut. 2. Akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan contoh cerminan SDM yang berkualitas juga. Dengan adanya lulusan siswa maupun mahasiswa yang berkualitas tentunya dapat meningkatkan value dari suatu daerah. Namun, tentu saja akses pendidikan harus dapat diakses oleh anak-anak mau hingga bangku SMA. Untuk yang ketiga, ada akses modal kredit. Modal merupakan hal yang krusial. Jika terdapat masyarakat yang ingin membuka suatu usaha, maka dari itu sudah sewajarnya jika pemerintah membantu masyarakat yang ingin melakukan kegiatan wirausaha. Namun, perlu dicermati bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu dilaksanakan jika ingin meminjam modal usaha, terutama meminjam kepada lembaga pemerintahan. Untuk yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memperhatikan beberapa wilayah yang tertinggal juga, itu juga dapat meningkatkan promotion ekonomi dengan memberikan dukungan dan program pembangunan yang sesuai. Yang kelima, strategi investasi pada sektor teknologi. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang kondusif bagi inovasi teknologi, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan dan perguruan tinggi dalam mengembangkan teknologi.
Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada warga mencakup keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Dari sekolah dan perguruan tinggi juga harus mempersiapkan murid dan mahasiswa menggunakan keterampilan yang sinkron dengan kebutuhan industri. Ketidaksetaraan akses teknologi, kurangnya keterampilan digital, dan rendahnya investasi di sektor teknologi. Nah, di atas kemarin di atas itu ada mengatasi tantangan-tantangan itu, Indonesia harus meningkatkan kerjasama antara sektor dan pihak terkait seperti perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Selain itu, Indonesia harus memperkuat infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan komunikasi, serta meningkatkan keamanan cyber dan perlindungan data. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis menciptakan ekosistem inovasi masyarakat 5.0. Pentingnya inovasi dalam sektor swasta, terutama di perusahaan rintisan startup dan korporasi besar. Dengan terus mengadopsi teknologi mutakhir, perusahaan dapat tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. Kerjasama dengan universitas dan lembaga litbang menjadi kunci untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Pembiayaan, penelitian bersama, dan program inkubasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dalam inovasi di sektor ini. 2. Peran masyarakat umum dalam mendukung perkembangan teknologi. Meningkatkan literasi dan kesiapan mengadopsi teknologi sangat penting agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Serta di pelatihan skill digital di komunitas menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan teknologi di kalangan masyarakat. Ketiga, strategi kolaboratif dari berbagai elemen untuk membangun ekosistem inovasi yang sehat dalam era revolusi industri. Dengan adanya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, universitas, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi. Teknologi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang secara menyeluruh, meningkatkan kualitas hidup, dan akhirnya menciptakan masyarakat memadani yang berdaya saing di era teknologi modern. Nah, mengatasi kesenjangan digital. Yang pertama, kesenjangan atas teknologi antara masyarakat kota dan desa menjadi hambatan mewujudkan manfaat teknologi canggih secara merata. 2. Pemerintah memegang peran utama hal ini dengan memperluas jangkauan broadband dan internet ke daerah pelosok. Yang ketiga, organisasi masyarakat sipil berperan penting memberikan edukasi dan advokasi terkait kesetaraan akses teknologi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ini, Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menghadapi society 5.0 atau masyarakat 5.0. Namun, respon terarah diperlukan, yaitu kerjasama, pengembangan SDM tunggul, investasi teknologi, kebijakan mendukung. Meski penuh hambatan, komitmen dan tindakan proaktif memastikan Indonesia tak hanya beradaptasi tapi memimpin inovasi, fokus pada inovasi berkelanjutan dan daya saing, akan membawa Indonesia ke masa depan teknologi dan perkembangan berkelanjutan. Baik, itu tadi pembahasan mengenai makalah kami yang berjudul Memacu Inovasi Masyarakat 5.0 lewat teknologi canggih sebagai katalis menuju era industri 4.0. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.